الفاتحة. Perubahan halaman nampaknya Lamma balagha sallallahu alaihi wasallam khamsan salatin. wajar. Nggak ada nama Marin Atrilla apa pertama? Langsung walam mabalagha. Khamsan masalasina samatan. Oh, contoh halaman sekat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Jika makin tak makna adanya yang masuk. Jadi ada ayat makna boleh ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Atirillahumma qabrahul karim bi'arafin syadid min salati wa taslim. Walamma balagha sallallahu alaihi wasallam 25 sanatan safara ila Busra fi tijaratin bi Khadijatal Fatiyah. Khamsan masalasina. Khamsan wa salasin. Oh. Walamma balagha sallallahu alaihi wasallam 25 sanatan banat Quraisy al-Ka'bah min shida'iha bisuyulil abqahiyah. Walamma balagha, dan ketika sampai siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsan kepada 5 wa salasin dan 35 apanya sanatan tahunnya. Banat membangun Quraisyun siapa Bani Quraisy atau orang-orang Quraisy al-Ka'bah kepada Ka'bah. Ini kan bertulisan nun di Quraisyunil. Kita mau disambung. Membaca sambung tanwinnya buah. Ikan nun. Ini ada Quraisyunil Ka'bah. Memang berjanji ni kan tak lumrah kan kalau yang kau ini. Menang belajar ni menang Sulawesi ngakui berjanji. Cuman beda selamatan apa berjanji. Macam kan hatam ni kan. Kita kopi pasal. Kata kan lumrahan apa? Atibai. Menang bagian masyhur bakalan itu biasa beda semacam Syaraful Anam.
Ini kan nama-nama maulid, nama-nama kitab maulid, kitab-kitab yang menjelaskan tentang sejarah Nabi macam-macam. Bedanya mana? Ad-Daibai, karena Imam Abdurrahman Ad-Daibai. Beda nama maulid Syaraful Anam. Beda nama maulid Ika Al-Barzanji. Beda maulid Sibtud Durar, atau lebih terkenal maulid Al-Habsyi. Jadi saya baru karena Habib Umar itu namanya maulid maulid apa karena Hadiah Ulami. Maulid apa? Habib Umar gitu. Nah, Hadiah Ulami. Maulid Hadiah Ulami. Nah, Habib Umar. Macam-macam di beda-beda masing-masing daerah berbeda. Beda sinagogika, beda sinagogika. Yang intinya sama-sama menceritakan perjalanan hidup Rasulullah SAW. Quraisyun, siapa orang Quraisy, Bani Quraisy, kaum Quraisy, al-Ka'bah kepada Ka'bah. Linsida'iha, karena robohnya Ka'bah, retaknya Ka'bah bisuyuli sebab banjir, al-Abtahiyah, yang bangsa Abtahiyah. Abtahiyah ini kan nama lainnya Mekah. Apa dia kan? Al-Abtahiyah nama lainnya Mekah. Ketika umur 35 tahun, Mekah ini kan pernah berbanjir menyebabkan dinding Ka'bah nikah hancur. Sedikit retak, berdesak para obor. Akhirnya oleh orang-orang Quraisy dibangun. Ka'bah ini kan sudah dibangun sejak apa? Masa siapa? Sejak masa Nabi Adam sudah dibangun. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian setelah itu, jadi pada masa Rasulullah ada, Ka'bah itu sudah ada, sudah berdiri, memang dari dulu. Karena namanya lain, Ka'bah itu kan Baitul Atiq, ya. Rumah yang atiq itu kuno, outfit lembut. Dan dalam perjalanan Ka'bah itu mengalami beberapa renovasi. Sebenarnya Ka'bah yang ada sekarang itu ukurannya tidak sama dengan fondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Ketika itu sebelum Mekah itu ya, sebelum ada Kanjeng Nabi itu, akhirnya Ka'bah itu pernah roboh. Ketika dibangun oleh orang-orang Quraisy waktu itu, masyarakat Quraisy itu kekurangan dana, sehingga bangunannya itu diperkecil. Tidak seperti Mekah tidak seperti Ka'bah yang awal, karena memang kurang dananya. Dan begini. Selang begini, ketika masa khalifah siapa gitu ya berganti, bongkar boleh Ka'bah itu dibangun seperti pondasi Nabi Ibrahim. Lama-kelamaan ada renovasi lagi, ganti khalifah lagi, direnovasi lagi Ka'bah itu, dan pondasinya tidak sama dengan Nabi Ibrahim. Nah itu. Kemudian sampai pada, saya lupa nama khalifah terakhir itu pada Imam Malik, pada zamannya masanya Imam Malik. Mekah itu, Ka'bah itu mau dibongkar lagi.
Ka'bah itu bongkar boleh dengan alasan pondasi Ka'bah bangunan sekarang itu tidak sama dengan pondasi yang dibangun pada masa Nabi Ibrahim dulu. Tapi di Imam Malik Ka'bah Allah cakap bongkar melolo Ka'bah, jika bongkar melolo negeri haibahnya tidak ada. Tapi bongkar pasang gitu. Berkete presiden bongkar boleh, presiden bongkar boleh. Ini akhirnya kurang apa ya? Haibah, kewibawaan dari Ka'bah itu kurang. Maka dari ini ya sebenarnya sekarang bangunan sekarang itu sebenarnya tidak, itu pondasinya lebih kecil daripada yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Para ulama dan termasuk pada ketika Nabi ini umur 35 tahun, ini ada banjir besar menimpa Ka'bah waktu itu sehingga sebagian tembok Ka'bah itu ada yang retak dan hampir roboh. Hanya sepakat orang-orang Quraisy itu untuk dibangun lagi, diperbaiki. Wa tanaza'u fi raf'il hajaril aswad. Ketika diperbaiki hajar aswad itu keluar. Karena dia besar keluar hajar aswad. Semare petepak wa tanaza'u. Dan apa? Bertikai ya. Bertengkar, wa tanaza'u dan bertengkar. Iya makna cibita, iya jangan bertengkar. Wa tanaza'u dan bertengkar atau iktor bahasa di sini berdebat fi raf'il hajaril aswad, di dalam mengangkat hajar aswad. Siapa sing ngangkat hajar aswad? Karena ini batu mulia ya. Senyabut ke Ka'bah ini siapa ini? Harus orang-orang terpilih. Harus orang-orang terpilih. Beneran sebarang orang yang senyabut. Nah hajar aswad itu kan batu surga kan ya? Batu surga. Fakullun maka ada pun masing-masing satu, masing-masing orang aroda itu menghendaki siapa kullun raf'ahu kepada mengangkat hajar aswad, raf'ahu kepada mengangkat hajar aswad, warajahu dan mengharap siapa kullun. Dan semua orang itu, semua kabilah ingin dia yang mengangkat dan dia yang meletakkan hajar aswad itu di tempatnya kembali. Akhir bagaimana? Wa'azumal kil wal qol. Wa'azumadan besar, gaduh. Wa'azumadan sekarang ini viral ya, atau ribut. Wa'azumadan besar. Al-kil wal qol apa? Kil wal qol ini perkataan. Kil wal qol apa? Perkataan. Apa omongan? Artinya debat orang itu. Kil wal qol itu istilah untuk omongan. Yo. Kil wal qol. Buntan orang. Akhirnya rame itu. Saling ngomong kok ada si berhak kok begitu rebuan kaki orang-orang. Engkau wa'azumal kil wal qol. Sampai gitu waktu itu wa tahalafu dan bersumpah, saling sumpah siapa mereka adalah kita akan berperang. Jadi saking tadi saya ngalah ini memaju menanam tadi saya ngalah perang boleh tidak begitu sampai begitu. Wa qawiyat dan kuat al-usbiyah itu apa? Fanatik. Apa fanatik? Fanatik itu membanggakan atau memajukan, mengedepankan kelompoknya sendiri. Semua orang itu kan pasti bangga dengan kelompoknya ya. Dengan pasti bangga dengan ribat Abdullah Al-Maimun, begitu juga ribat bangga dengan pondoknya sendiri. Ini fanatik. Orang-orang Arab itu kan begitu. Yang terkenal adalah fanatiknya. Pokoknya bukan kabilahnya. Tidak, tak pada ikan, tapi kabilahnya diagung-agungkan. Ini fanatik begini. Nah sebenarnya fanatik ini ada yang harus, ada yang tidak boleh. Kalau pembahasan guru saya itu Mas Nawawi Abdullah itu, kita tidak boleh fanatik orang. Kita tidak boleh fanatik orang. Fanatik tokoh tidak boleh. Karena apa? Orang itu bisa salah, bisa benar, bisa salah. Tapi fanatiklah kepada kebenaran. Fanatiklah kepada kebenaran. Apa? Mau bener toro gitu.
Kalau fanatik orang itu, bener salah itu roh. Makin salah bela itu karena fanatik. Padahal jelas-jelas salah, tapi tetap bela karena dia fanatik. Tapi kalau kita fanatik kepada orang begitu, orang itu kan bisa salah, bisa benar, ya, bisa tepat. Tapi mana menurut saya fanatiklah kepada kebenaran. Apa nih? Mun bener dari siapa baik toh, mun salah dari siapa baik toh, gitu. Dan bacaan apa? Rengkona itu, ya makin dari burin aja, mun geli kan, karena telur kan dia. Makin dari burin aja, mun geli kan, karena telur. Ya. Makin dari burin orang mun lecak cek kan. Yang beda kata-kata artinya apa? Tidak, ya bener lah apa roh? Ambillah kebenaran itu dari siapapun, ya. Memang kata-kata udah saya ingat. Undur ya, undur makola, undur ma. Ini pada saya ngocah riwayat undur makilah wala tandur makola. Tapi pada saya undur makola wala tandur makola. Yang kita lihat perkataannya, ya, bukan nikuna siapa. Sengucak siapa sih? Tidak, makin sengucak siapa mun bener toh. Makin sengucak siapa mun tak bener, ya toh. Ya. Karena mungkin itu orang itu biasa itu kan benar yang sombong, betul. Dan Kanjeng Nabi itu, ya, sombong itu, kocak sombong itu, batrul haq wa ghamtun nas. Kocak yang sombong itu batrul haq, orang yang menolak kebenaran. Ya, walana adik kelasah, walan santri baru semua dari para begitu berbangsa. Padahal benar lah, ini sombong itu. Sombong. Ya biasa, terutama awalnya nanganan masyarakat karena mengajak ladang tua lagi yang badai, ya, salah bergul, salah. Gitu. Ya. Padahal dia salah. Tidak nama ya lah. Jadi masyarakat Arab itu yang terkenal adalah asobiahnya, sifat fanatiknya. Summa tada'u ilal insaf, summa tada'u kemudian sama-sama mengajak siapa mereka ilal insaf kepada insaf. Insaf itu sadar, wes itu masalah hari. Ayo kebayang bela saimbara petepak ya, siapa seorang yang berhak mau meletakkan hajar aswad. Wa fawwadu dan menyerahkan siapa mereka al-amra kepada perkara meletakkan hajar aswad ila dzira'in kepada seseorang yang memiliki pendapat soibin yang benar. Wa anahu dan yang halus, wa anahu dan halusnya ro'i, pendapat yang bagus. Hanya minta isyarat, coba antar kerja tidak lemah, minta tabayun, minta apa? Petunjuk, ini yang enak seperti apa, nah apa senyamannya. Fahaka maka memutuskan siapa dira'in bitahkimi awwali dakhilin, dengan menyerahkan kepada pertama kali orang yang masuk, dengan menyerahkan mengangkat hakim itu, dengan mengangkat hakim pertama kali orang yang masuk, menyerahkan kepada pertama kali orang yang masuk min babis sadanah asyaidiyah, dari pintu sadanah asyaidiyah. Jadi pintu Masjidil Haram itu kan beda nyaman-nyaman ya, beda nyaman-nyaman. Akhirnya
Siapa laku orang yang pertama kali masuk di pintu itu, kita minta keputusan kepada orang itu. Itu kesepakatannya. Fakana maka ada Nabi siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam awal dakhil itu pertama kali orang yang masuk, itu orang yang paling pertama atau paling pertama orang yang masuk. Nah, ternyata kelakuannya saya masuk pertama kali itu kanjeng Nabi. Ya faqalu maka berkata siapa mereka, hadal amin, hada adapun ini al amin itu orang yang bisa dipercaya. Karena memang kanjeng Nabi itu yang mulai sejak kecil mendapat julukan apa? Al-Amin. Sejak kecil memang Rasulullah mendapat julukan Al-Amin, orang yang dipercaya. Tapi kanjeng Nabi tak pernah comot, tak pernah dus. Gagal kan kepanjangan siap jangan sosial. Dan yang ulama hatta dalam bergurau itu usahakan menghindari gizi gitu. Nah, kok seterusnya, kok terusan gitu. Hadal amin wa kulluna dan adapun semua kami, semua kita nakbal itu menerima siapa kami kepada hadal amin wa nardo dan itu siapa kami kepada hadal amin. Ya weh lah pasrahlah ke kanjeng Nabi, pasrah ke Muhammad, belum diangkat jadi Nabi ya. Pasrahlah ke Muhammad itu, dia orang yang terpercaya, kita ridho, kita menerima pendatangan. Fa akhbaru maka mengabarkan siapa mereka kepada Nabi bi annahum dengan sesungguhnya mereka rodu itu ridho siapa mereka kepada Nabi. Rodu itu ridho siapa mereka kepada Nabi ayyakuna kepada olehnya ada siapa Nabi swahibal hukmi itu yang memiliki hukum. Fi hadal mulimi di dalam inilah perkara yang fi hadal mulimi di dalam inilah perkara yang mendesak, di dalam inilah perkara yang mendesak wa waliyahu dan atau keswahibai wa waliyahu dan ya yang memutusi sama yang mengambil keputusan yang memutusi hadal mulim atau yang memutusi hukum ay wa waliyal hukmi sahibal hukmi wa waliyal hukmi yang memiliki hukum, yang melaksanakan hukum, menguasai hukum. Bahwa ta'ah akhirnya bagaimana? Akhirnya dipasrahkan kepada kanjeng Nabi. Dari mana Muhammad saya nyaman pada rumah ajar aswat sahabat siapa sinyabe. Akhirnya kanjeng Nabi fawadha al-hajar fi saubih. Fawadha maka meletakkan siapa Nabi al-hajar kepada hajar aswad fi saubih di dalam pakaian, di dalam kain, semacam kain, di dalam selembar kain. Summa amara kemudian memerintah siapa Nabi antarfa'a kepada yang mengangkat kepada saub al-qabailu siapa beberapa qabilah. Kepala-kepala kabilah yang ada di Quraisy itu disuruh mengangkat perwakilan. Nah, ini kan kebagian kabeh kan? Semua kabilah kebagian apa mengangkat hajar ini pintarnya Rasulullah. Artinya membuat orang-orang Quraisy itu menerima akan keputusan Rasulullah dan adil keputusan Rasulullah. Sehingga dengan demikian kan semua kabilah Quraisy itu sama-sama mengangkat ada perwakilannya. Jadi mereka tidak ada yang merasa dirugikan karena semua merasa sama-sama mengangkat. Ini cerdas Rasulullah ya. Karena ya kanjeng Nabi itu harus cerdas ya, harus punya sifat fatona. Ada kanjeng Nabi saya tak nyangkean itu tak ada. Nabi itu cerdas sepi ya. Pas Nabi tak nyangkean karena repot malaikat Jibril, nimboli yang kelopai. Apa nama malaikat ini? Ini itu. Kanjeng Nabi itu mendapat wahyu, oleh wahyu langsung hafal kanjeng Nabi begitu. Langsung hafal kanjeng Nabi. Karena pengeyaran sebenarnya. Langsung transfer gitu. Apa kanjeng Nabi lupaan? Ya repot malaikat Jibril. Katanya Kimro, apa kanjeng?
Apa nak keluar nak lupain kok ayat apa gitu. Tapi tidak. Sekali Mi'raj Kanjeng Nabi itu hafal. Tapi Kanjeng Nabi itu tidak bisa nulis, tidak bisa baca ya. Kanjeng Nabi itu tak bisa nulis, tak bisa baca. An-Nabiyil Ummi sallallahu ala sayyidina Muhammad ini Nabiyil Ummi. Ummi itu artinya tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Gendeng berarti Nabi ini gendeng. Gitu ya. Tak bisa nulis, tak bisa baca. Itu sebagai hujjah untuk menunjukkan bahwa Al-Quran itu betul-betul firman Allah, betul-betul wahyu dari Allah. Ya Allah, bukan karangan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu pinter, yo. Profesor doktor Nabi Muhammad. Tak percaya coreng ya, paling lah karangan TV cuma Nabi Muhammad itu pinter orangnya kan dia. Tapi karena Rasulullah itu Nabi tidak bisa nulis, tidak bisa baca, ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu betul-betul firman Allah, betul-betul wahyu gitu. Kanjeng Nabi pinter sarjana, Kanjeng Nabi kuliah umpama. Ya tak ada, tak bertaji jadi goreng. Paling lah karena di ini. Jadi Kanjeng Nabi itu ummi, tidak bisa nulis, tidak bisa baca, itu adalah kemuliaan. Ya kemuliaan. Ya mun tak bisa nulis, tak bisa baca. Ya kekurangan. Ya. Tak bisa tak bisa nulis, tak bisa baca. Kanjeng Nabi juga tak bisa nulis. Ya kalau kita tidak ada yang perlu dibenarkan, apa yang mau perlu untuk tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tidak oleh wahyu gitu. Jadi ada faedahnya. Wes. Bahwa doal hajar fi saubin summa amara an tarfa'ahu al-qabail jami'an halaika semuanya. Semua kabilah, perwakilan ini maksudnya perwakilan dari semua kabilah mengangkat ila murtaqahu sampai atau kepada tempat tetapnya. Ila murtaqahu kepada tetapnya atau tempat naiknya tempat Hajar Aswad itu naik tempat naiknya, maksud tempatnya Hajar Aswad. Farafa'u maka mengangkat siapa qabail, siapa mereka kepada Hajar Aswad ila maqarrihi kepada tempat tetapnya min rukni hati kalbayinah dari rukun itulah bangunan dari Ka'bah itu kan beda rukun, beda Hajar Aswad, beda rukun Yamani. Pojokan Ka'bah itu yang terdebat ya. Minta nyampe dari Satya kan amin. Tua dari Satya. Terus de Pak Bun ke Mekah tua dari Satya. Deki salah tahu lah kok nyelengi. Dua melol tak nyelengi dua melol aja. Maksud ada usaha, ada ikhtiar. Satya karena kita bisa nyelengin tua santai. Songkun orang yang takdir haji linje itu sudah ada. Itu tergantung nyaut apa nje nambah ketika Nabi Ibrahim ngecek haji. Lambat Nabi Ibrahim itu sudah pernah ngecek haji. Ya. Jadi tergantung lambat beabaan nyaut apa nje. Nyaut berarti depak, tak nyaut tak depak itu. Menyaut duka deh, depak duka deh. Menyaut telokan deh, depak telokan deh, begitu. Bila Nabi Ibrahim ngacok lambat mengalquran wa adzim innas bil haji yaitu barijal wa ala kulli dhamiri yati kana min kulli fajjin amikan. Itu Nabi Ibrahim mari kobe Ka'bah, ya pangeran itu so manggil oleh marah haji. Nah, baaban kan ki budel alam tuh. Badan gimana? Ya masih berupa alam ruh berada di punggung
nenek-nenek kita, nenek-nenek moyang kita. Dan semuanya itu sudah nyaut ya, sudah nyaut. Yang mencari Kamtul Azim begitu, Kamtul Azim Bengkala, Mas Hadi. Yang nyaut dukale lambe, insya Allah. Ya termasuk karoman Bamun ini wakilah apa sekat 6 apa sekat petok kali ini juga haji pentawan dia sekat 6 apa sekat petok kali gitu. Yang mana nona itu mengal amalnya itu ya dari bari ngaji alumni Sidogiri itu ya yang masyhur itu surat al-haji itu baca surat al-haji itu kan mare asal benar insyaallah lupa surat al-haji mare asal benar salah satu mal amalnya begitu mentan Hasan Abdul Wafi baca Quran sejus minimal baca Quran sejus. Ini cerita Kiai lamba itu Banglo ya. Di Hasan Abdul Wafi itu tanya Ki biar tak haji ya tak haji ya biar tak haji ya li oke jadi apa sobong dia ngaji benar sejus ngaji benar sejus. Alhamdulillah dari itu buing Hasan Abdul Wafi kecil paling 5 apa 6 tahun dia jalan haji. Cerita ke saya lagi siap yang buka telasan biasa antara kamu buka ke kantoran begitu sama dia iya apa 5 tahun apa 6 tahun begitu mungkin cuma gedung cerita itu abis mungkin siap itu mungkin kebuka itu ya gitu amal lagi ikhtiarnya gitu ya baban terkena nampak tu keawalan kita bisa nyelengin dua bagi sarang bisa lakukan nyelengin yes farafa'uhu ila maqalihi min hati kalbainah wa wada'a dan meletakkan siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Hajar Aswad biyadihi dengan tangannya Nabi asyarifati yang mulia fi mawdi'ihi di dalam tempatnya Hajar Aswad al-ana yang sekarang wabana dan membangun siapa Nabi kepada mauti. Ini menjelaskan pasal ini menjelaskan peristiwa apa tentang kebijaksanaan Rasulullah ketika berumur 35 tahun. Itu ada peristiwa di pernah gede banjir di Mekah itu yang menyebabkan bangunan Ka'bah itu rusak sehingga dibangun kembali oleh orang-orang Quraisy. Terakhir ada permasalahan, mereka berdebat siapa yang mau meletakkan Hajar Aswad itu ke tempatnya kembali, karena ini tidak boleh orang sembarangan. Itu orang yang tepak ini. Akhirnya begitu peristiwanya, mereka hampir carok ya, hampir bertikai. Kemudian mereka pasrah dan sepakat bahwa nanti kita minta petunjuk kepada orang yang besok pertama kali lewat dari pintu ini. Oke. Di sini bahasan pintu babi sadana asyaidiyah. Ternyata kelakuannya si lewat pertama kali, si masuk orang pertama kali dari pintu itu Kanjeng Nabi. Akhirnya mereka langsung minta pendapat kepada Rasulullah. Kenapa nikah Kanjeng Nabi? Bano Muhammad mungkin belum jadi Nabi. Kenapa nikah Muhammad? Saya nyama Hajar Aswad senyaba ini kasih. Kanjeng Nabi langsung menghampar kain, lalu Hajar Aswad diletakkan di tengah,
setiap kabilah, perwakilan setiap kabilah itu mengangkat ujung daripada kain-kain ini. Dan malah melo kapi, malah tadi singore, yang teng depak ke kiri Ka'bah, itu Kanjeng Nabi singala, sabab kata ya. Nah, Hajar Aswad ini memang apa ya? Nah, ceritanya kan Hajar Aswad kan doto diri surga, doto diri surga. Dan memang sunnah mencium Hajar Aswad itu sunnah. Cuma ada perkataan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pernah ngucap ada ya ke Hajar Aswad. Engkau cek saking tak ngetek lah, engkau cek saking tak ngabes Kanjeng Nabi nyium, kau tak kira nyium apa? Sayyidina Umar itu pernah sebuah Hajar Aswad. Cek saking kau lambat tak pernah ngetek lah Kanjeng Nabi nyium, kau tak kira nyium. Apa coba kun betok? Tapi karena Kanjeng Nabi pernah nyium Hajar Aswad, kan Sayyidina Umar itu meniru apa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Meniru apa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Jadi bagaimanapun tetap kita tidak boleh berkeyakinan bahwa Hajar Aswad itu artinya bisa melakukan suatu hal apapun, ya. Bisa begini, bisa begitu. Tetap semuanya itu kembali kepada ini hanya perantara dan para sahabat, dan begitu juga niat kita menyium Hajar Aswad itu tabarruk karena juga mengikuti perintah perbuatan Rasulullah nggak pernah begitu. Rasulullah nggak pernah begitu. Harap kok nero. Harap kok nih. Ini hebatnya para sahabat begitu. Para sahabat kok apa sih kelakuan Kanjeng Nabi itu? Sampai belum ada contoh dari Nabi, para sahabat tidak berani. Pasti bertanya. Kenapa? Kanjeng Nabi itu syari. Kanjeng Nabi itu syari. Syari itu artinya membuat syariat. Ya, majazi ya. Syari yang hakiki itu Allah, Nabi itu syari majazi. Nah, jadi apa yang kita ambil dari cerita ini itu? Malai baban mendengar ini ceritanya. Dan setiap membaca cerita itu ada ibrah, ada ibrah. Situ di sini ketika ada perselisihan, kita harus mengambil jalan tengah. Fakta di masyarakat artinya jangan menangan ketiga, terutama di masyarakat jangan menangan ketiga. Tetap kita perlu musyawarah, menerima pendapat orang lain. Untuk karena TV, tunggu lagi lah, tanda pun tak salah. Tetap kita harus musyawarah. Bagaimana senyaman dengan mempertimbangkan maslahat yang ada. Nomor 2, ini kebijaksanaan Rasulullah. Ketika Rasulullah ditunjuk, diberikan hak, di Kanjeng Nabi tak ketibiin. Anda tetap orang lain itu bagi. Contoh sekarang yang beri di kekuasaan tak pas ketibiin, karena ketibiin ya. Baik, kan kempang baik Kanjeng Nabi. Dalam Kanjeng Nabi ini kan, dalam yang Muhammad senyaman. Tidak kau ada memasuk, langsung memasuk dia Kanjeng Nabi. Kan kempang ya. Rasa kau telepon hampar kain gitu, masuk kebetulan gitu kan kempang itu. Tapi kenapa Rasul tidak begitu? Karena Rasul tahu ingin makanya semua kabilah Arab ini merasa dimuliakan, merasa dihargai, ikut campur. Begitu juga bagi masyarakat. Umpama benar tunjuk, ya, benar ustaz, umpama jadi tokoh masyarakat, jadi TVI. Acara mulai dari tawassul, tahlil, baca yasin, doa terakhir ke TVI. Ini ya tak kurang mapan gitu deh. Dibagi kan beda yang lain kan. Yang dia setawassul. Biasa memang awal-awal itu pas Mbak Abang Jibur mulai betul pas ditonjolkan itu
Aku TV nak kopi yo. Berbulan aku omni loh. Ini biasa. Tapi kita harus sadar itu kurang benar. Ya. Tetap kita harus bagi-bagi, terutama ke lebih semua. Ngalah gitu. Ngiring. Ya. Keng curang paksa aku ya maju dah tekuk. Tapi tetap tampil ke TV. Itu. Jadi setidaknya ada dua permasalahan itu yang kita bisa ambil, kita bisa jadikan pelajaran dalam kisah ini. Ada cerita? Ada kalau berapa? Orang dada saja. Setoran kan dia. Pas noro adalah itu. Wes. Ini nunggu, nah ini berdasarkan di malam-malam burda itu. Coba buka burda ini. Burda itu khasiatnya luar biasa ya. Burda ini khasiatnya luar biasa. Saya terkenal burda ini kebai apa? Kebai Musirci. Kebai Musirci. Ini saya pernah ada ijazah dari Kefuat ini cerita. Beda orang. Asalnya keluarganya nyaman. Ada beberapa akhir begitu, pas aku karma ini habis soal begini. Dan kalau bukan banjila yang kena, ada beda eci. Akhirnya suruh bacain burda biasa nah baca mengenal kebayangnya biasa baca sebab kebucian bacain sebab membuci itu takut ketika mereka bacain burda jadi gua aja nang tembok mereka udah capa sopong begitu agak orang kalau capa katanya lah coba itu. Ini ya, kecilnya itu buru deh, sampai ngecap nang tembok katanya. Di wan bungkam memberi, ya, memberi gue cahaya. Ini benar itu. Wa man takun bi Rasulillahi nusratuhu intal qabul. Wa man takun bi Rasulillahi nusratuhu intal qabul usdufi ajamiha tajim. Jadi kebahasaan. Sama? Manang saya ngari lagi halaman Duleko, berduratos Duleko. Saya kira saya ngucap nang paling di duratos, anda paling 206 lekor, ya. Itu betul memang. Guna tas ketiga 200, mana lagi ada 200 Duleko. Itu badan itu. Wa man takun bi Rasulillahi nusratuhu intal qabul usdufi ajamiha tajimi. Remal amalan takut bertemu dengan satu hal yang ditakuti. Ketika bertemu dengan satu hal yang ditakuti.
Temu di maling, temu di begal, pokok temu hal-hal yang Anda khawatirkan. Temu di hantu, ya. Waman takun bi Rasulillahi nusratuhu intal kohul usdufi ajamiha tajimi. Ini sekut baca ini, sekut baca. Mau ketemu baca ini, insya Allah selamat. Ini kan cerita waman takun Rasul. Barang siapa yang Rasul itu menjadi penolongnya, intal kohul usdufi ajamiha tajimi. Sekalipun dia bertemu dengan macan, singa, usduri kan singa ya, macan, tajimi akan lari, karena ini malam-malam ini dari Habib Al-Mujtaba ya kan. Wa man takun bi Rasulillahi nusratuhu intal kohul usdufi ajamiha tajimi. Ini gue cerita ini orang. Apalagi ini sudah, apalagi bocah, apalagi sudah bocah. Setumbuk toh tepat orang itu jalan hutan ketemu di macan, jadi saking ngetek ini gak dibudit toh, dibudit toh dia dari taengan ya waman takun bi Rasulillahi nusratuhu intal kohul usdufi ajamihada gak tajimi toh tajimi itu toh. Tapi walhasil menceritakan itu walhasil macan ini burungku itu kan tak ada tilik, sementara itu tak ada tilik. Ya ini ikhtiar lah karena ikhtiar kok tempat kepepet baca wa takun bi Rasulillahi nusratuhu intal qabul usdufi ajran. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.